Oke, halo, selamat sore semuanya. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih karena mau bergabung di sharing santai kita pada sore hari ini. Dan aku mau nanya-nanya nih kepada teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Baik, Kak. Iya. Alhamdulillah baik. Wah, oke. Ternyata kabarnya baik-baik semua ya. Dan aku berharap juga semoga hari ini merupakan salah satu hari terbaik teman-teman ya. Baik, sebelum kita mulai, aku pengen ajak teman-teman dulu ambil posisi teman-teman yang paling nyaman supaya juga selama kita sharing pada sore hari ini teman-teman bisa dalam keadaan baik ya teman-teman. Dan sebelum aku memulai kegiatan kita, marilah kita berkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Narda Ivenahia. Di sini saya akan menjadi MC pada kegiatan kita. Dan juga saya sebelumnya akan memperkenalkan siapa sih orang-orang yang akan ada di dalam kegiatan kita. Yang pertama itu adalah narasumber. Mungkin teman-teman sebagian sudah tahu apa sih itu narasumber, dan buat teman-teman yang masih belum tahu, di sini saya akan menjelaskan narasumber itu apa sih sebenarnya. Jadi narasumber itu merupakan sebuah komunitas IT yang menjadi wabah pengembang minat dan bakat IT di Kalimantan Tengah. Jadi narasumber ini merupakan komunitas yang sangat bagus banget, dan itu recommended banget buat teman-teman yang memang pengen masuk dalam dunia IT. Jadi bisa bergabung dalam komunitas tersebut. Dan di sini bebas, siapapun bisa ikut. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu selengkapnya apa saja sih yang dilakukan oleh narasumber tersebut, teman-teman bisa cek akun media sosialnya ya teman-teman. Dan di sini ada IG dan narasumber itu yaitu narasumber, jadi narasumbernya digabung kata-katanya. Dan juga Telegram. Dan untuk Telegram teman-teman bisa lihat di kolom chat, mungkin teman dari admin juga bisa dibagikan nantinya. Oke, mungkin sekian dulu perkenalan kita pada hari ini, dan kita mulai ya kegiatan kita. Sudah ready dulu nih? Semuanya sudah ready? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tawi salamat lingkungan latai, salam sujud kerende malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajibata, arus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat bertemu dan melaksanakan kegiatan sharing santai with AR Developer pada hari ini. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua partisipan yang bergabung pada hari ini, terutama narasumber kita yang pada hari ini juga yaitu Kak Weni Prastiwi dan teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai rangkaian kegiatan kita, marilah kita dulu hening sejenak untuk memohon kepada Tuhan supaya kegiatan kita pada hari ini diberi kelancaran. Dipersilahkan. Selesai? Oke, teman-teman, sekarang kita masuk pada sesi sharing bersama, sharing santai. Dan di sini ada moderator yang sangat the best, yaitu Kak Arnold Armando. Hai Kak Arnold. Oke, halo semua, salam kenal. Suara saya udah terdengar jelas ya? Iya, sudah. Dan di sini juga kita punya narasumber, yaitu Kak Weni. Aku sapa dulu ya Kak, boleh nggak? Halo Kak Weni. Halo, boleh. Oke, sebelum kita mulai, aku mau nanya-nanya nih, buat Kak Arnold dan Kak Weni, kabarnya bagaimana sih? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Dan kalau boleh tahu, sekarang kegiatannya apa aja sih? Dari Kak Arnold dulu nih. Oke, sekarang ini sih saya jadi full stack developer di Surabaya gitu. Oke, mungkin lanjut Mbak Weni.
Kalau dari aku sendiri ini sih kebetulan lagi sibuk kerja aja sih, kurang lebih gitu sih. Oke deh, karena kita sudah tanya-tanya sedikit-sedikit, jadi sekarang kita mulai ya sesi sharing santainya dan saya akan menyerahkan semua kegiatannya ke Kak Arnold. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore. Selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir. Salam kenal juga. Oke, terima kasih juga buat Mbak Weni atas ketersediaan waktunya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja untuk mempersingkat waktu. Tadi kata Mbak Weni mau share screen terlebih dahulu. Oh boleh, bentar ya. Oke, baik. Silakan. Nanti bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand ya, atau bisa mengirimkan pertanyaannya melalui chat. Oke, silakan Mbak Weni, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, ini share screen-ku udah kelihatan ya? Oke, sudah. Oke, sip. Oke, sebelumnya perkenalkan, karena ini ngobrol santai ya, jadi kita bikin santai aja, oke? Perkenalkan, aku Weni. Bisa dibilang aku fresh graduate sih. Aku baru lulus itu tahun 2021 dan itu langsung masuk di Binar. Cuman sebelum masuk di Binar, aku memang ada sedikit-sedikit ambil kerja part-time atau full-time gitu di perusahaan-perusahaan software house yang ada di Surabaya gitu sih, kurang lebih. Nah, sebelumnya, oke. Langsung ke materi aja kali ya. Ntar sekalian aku jelaskan sedikit-sedikit tentang ini kan tema kita ini kan how to be QA engineer in startup tech ecosystem ya. Jadi aku mungkin akan menjelaskan beberapa experience atau pengalaman yang aku alami ketika aku ada di sebuah startup gitu dan kebetulan di Binar. Oke, disclaimer, ini tuh present ini itu nggak 100% mungkin dilakukan di semua company atau di semua bagian perusahaan-perusahaan orang-orang gitu ya, tapi mungkin di beberapa tempat mungkin akan memiliki kesamaan gitu. Di sini juga niatnya ini kita sharing ya, jadi sama aja aku juga belajar gitu. Sama-sama kita belajar sama-sama gitu. Jadi feel free buat nge-share experience kalian gitu dan pertanyaan-pertanyaan kalian. Terus disclaimer juga deck atau PowerPoint ini tuh dibuat karena aku belajar dari senior quality assurance engineer dari Spenmo namanya Kak Marco Ikhwan Bos gitu. Oke, lanjut ya. Nah, agenda kita hari ini tuh karena kita bahas tentang QA, how to be QA engineer, mungkin ini akan lebih cocok kalau misalkan jatuhnya tuh ke entry level ya. Karena segala sesuatu yang kita mulai itu pasti start from small gitu, nggak langsung tiba-tiba kita langsung bisa gitu. Jadi mungkin kita harus membahas mulai dari testing fundamentals, agile testing itu apa, API testing, dan from manual to automation gitu. Dan dari testing fundamentals sendiri itu adalah hal yang harus wajib dimiliki oleh seorang QA gitu. Kita harus memiliki fundamental dulu buat jadi seorang QA. Nggak harus QA juga sih. Semua pekerjaan apapun pasti punya fundamentalnya masing-masing kan. Nah, sama QA juga seperti itu. Nah, beberapa fundamentalnya itu yaitu ada testing definition. Jadi kita harus tahu software testing definition itu apa ya. Terus software testing as a career path. Jadi kita tuh tahu gitu kita mau kemana, ini tuh bakal dibawa kemana gitu. Jadi sekalian kita learning by doing, tapi kita tuh tahu value kayak kita tahu apa yang kita inginkan dan kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu biar kita mencapai tujuan kita itu. Terus yang ketiga itu ada software testing goals gitu. Jadi kita harus tahu juga tujuan kita untuk melakukan testing ini tuh apa gitu. Karena mungkin di beberapa perusahaan mungkin masih mengesampingkan adanya seorang QA gitu. Padahal seorang QA itu juga penting adanya gitu. Untuk apa tujuannya nanti kita bahas. Yang selanjutnya software testing definition sendiri itu ada secara singkatnya adalah
software testing itu adalah dia proses di mana mengandung kita tuh melakukan aktivitas di mana aktivitas tersebut kita itu melakukan testing dan komponen-komponennya itu lalu kita melakukan planningnya, preparation, terus evaluasinya seperti apa gitu kan. Dan sebagai QA kita juga harus tahu gitu dari life cycle itu sendiri kita tuh buat nyari tujuannya itu apa sih dari kita melakukan testing itu, purpose-nya tuh apa gitu. Terus testingnya sendiri itu ada the practice of investigating software. Jadi kita tuh punya practice-nya gitu, best practice-nya gitu. Jadi kita tahu tujuannya apa, kita tahu definisinya software testing itu apa, terus kita juga tahu best practice-nya seperti apa gitu sih. Terus yang selanjutnya itu why software testing gitu ya. Kenapa sih software testing itu harus ada gitu? Karena kan mungkin di beberapa company yang mungkin skalanya masih kecil gitu ya, mungkin software testing itu belum terlalu penting gitu ya. Tapi sebenarnya itu hal yang penting gitu. Dan sebuah startup pun dia mulainya dari kecil juga kan. Nah, sebuah startup pun juga dia mulai memperhatikan adanya seorang software testing gitu. Nah, software testing sendiri itu ada beberapa tujuannya, yaitu seperti yang ada di sini, itu ada kita bisa mencegah lah adanya delay atau loss of time, terus effort-nya kita, terus pastinya keuangan pasti dalam sebuah bisnis ya, terus juga bisnis reputasi gitu, dan injury atau sebuah bencana gitu ya. Contohnya mungkin gini, seorang QA itu pasti harus tahu bagaimana caranya memprioritaskan sebuah bug. Nah, kita bagaimana sih biar bisa tahu bug itu tuh major atau enggak gitu kan? Itu bisa kita lihat, misalkan contoh bug itu ada di logo. Nah, logo itu kan sesuatu yang branding ya, brandnya. Kalau logonya salah gitu kan, itu kan fatal ya, karena branding kita jadi salah gitu. Orang-orang jadi salah kenal kita gitu. Nah, itu termasuk loss of business reputation-nya juga, terus kita rugi di bagian brandingnya juga, terus partner-partner kita gitu kan, belum lagi kalau kita punya partnership dan lain-lain gitu, itu bisa jadi sebuah bencana sih, apalagi belum lagi misalkan logo dan lain-lain sebagainya, itu lumayan sih kalau misalkan kita nggak teliti gitu. Terus yang selanjutnya itu software tester as a career path. Jadi ini tuh kesimpulan yang ada di sini itu mungkin nggak apa ya istilahnya tuh nggak di semua tempat akan seperti ini. Cuman ini berdasarkan experience aja dan berdasarkan teman-teman senior yang pernah belajar bersama gitu. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita tuh dikatakan junior quality engineer itu fresher. Terus yang pertama, terus yang kedua itu quality engineer itu mungkin sekitar 1 sampai 2 tahun experience sebagai quality engineer. Terus ada senior quality engineer mungkin lebih dari 3 tahun, dan quality engineer lead itu bisa sampai 5 sampai 6 tahun, dan quality engineer manager itu 8 sampai 11 tahun dan seterusnya gitu. Nah, untuk pengalamanku sendiri gitu ya. Jadi di sela-sela menjelaskan ini aku akan menjelaskan juga gimana sih di Binar itu. Kalau pengalamanku sendiri gitu, pertama kali masuk di Binar, aku keterima masuk itu sebagai junior quality engineer gitu. Jadi belum bisa disebut quality engineer, tapi masih junior gitu. Dan mungkin teman-teman tahu ya, kalau di sebuah perusahaan itu pasti ada yang namanya masa probation kan. Nah, masa probation itu setiap perusahaan tuh beda-beda. Mungkin ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya gitu. Dan waktu itu kebetulan, waktu di Binar itu, aku tuh jadi juniornya itu, jadi junior quality itu sekitar 6 bulan. Jadi masa probationku tuh 6 bulan gitu. Nah, setelah melewati masa probation, barulah nanti biasanya perusahaan itu mendefinisikan atau istilahnya tuh punya keputusan mau mengangkat kita atau mengangkat kita jadi tetap gitu sih. Lanjut. Oh ya, sebelum itu mungkin teman-teman yang masih di tahap entry level mungkin bisa menjadikan ini sebagai acuan sih. Acuannya itu mungkin nggak terlalu baku, cuman bisa kita jadikan acuan buat kita terus belajar gitu ya. Jadi
seenggaknya misalnya kita baru fresh graduate gitu, fresher, dan kita pengen jadi QA gitu, ya udah nggak apa-apa gitu, kita sebut diri kita itu junior quality engineer gitu. Baru nanti kita terus belajar, kalau kita udah mulai 1 sampai 2 tahun nggak apa-apa sih kita sebut diri kita quality engineer dan seterusnya gitu. Jadi apa ya, kita tuh selain apa ya, nanti kalau kita masuk ke dunia kerja, kita itu juga harus tahu label dari diri kita. Jadi misalkan kita melamar kerja gitu ya, kita tuh bisa melabeli atau menyebut diri kita tuh sebagai apa gitu. Gitu sih. Terus lanjut, software testing goals itu ada buat untuk kita ngelihat defect detection-nya, kita nemuin bug waktu development, dan kita juga defect prevention-nya juga, terus kayak mengasih apa yang jadi gitu. Terus juga user satisfaction, kayak kita tuh memberi kepuasan pada user gitu. Itu sih software testing goals tuh. Jadi kita juga memprevent juga, mendeteksi adanya bug, terus kita tujuannya adalah biar user itu puas gitu dengan aplikasi yang kita bikin gitu sih. Dan itu menjadikan reputasi perusahaan kita itu jadi lebih baik gitu. Terus yang selanjutnya tuh ada agile testing. Nah, untuk agile testing sendiri pasti teman-teman udah familiar ya. Kalau agile, what is agile software development gitu ya. Nah, untuk software development sendiri kan biasanya dibagi-bagi tuh beda-beda, ada yang waterfall dan lain-lain gitu. Nah, tapi untuk kebanyakan startup tech di Indonesia nih, itu pakainya agile gitu. Sekarang pakainya agile sih. Ada the 4 core values of agile software development tuh ada, dia tuh yang pertama fokus di orang-orangnya gitu daripada proses dan tools-nya gitu. Jadi kayak misalkan kalau di agile itu ada yang namanya stand up meeting dan lain sebagainya gitu. Biasanya kita tuh juga fokus ke orang-orangnya juga, entah dari resource-nya, terus mungkin story point-nya dan lain sebagainya, itu perlu dipertimbangkan juga. Terus a working place of software is more important gitu ya. Dokumen itu penting gitu. Terus juga kolaborasi antara customer sama fix kontraknya, kayak dari teman-teman produk, terus mungkin PRD-nya atau dokumennya dan lain sebagainya, itu yang jadi pegangan kita. Terus juga be responsive to change rather than sticking to a plan. Jadi kayak mungkin kita punya plan-plan sebelumnya ya, tapi kalau misalkan ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang perlu kita ubah gitu, it's okay, nggak apa-apa gitu, responsif aja. Terus bentar. Ini, nah, sip. Nah, principle of agile testing itu ada yang pertama provide continuous feedback. Jadi kayak kita tuh ngasih feedback secara terus-menerus gitu ya. Terus deliver value to the customer gitu. Kita ngasih value-value ke customer. Terus enable to face communication. Jadi kayak kita antar tim gitu ya, kerjasama yang baik, komunikasi yang baik gitu, prinsip dari agile sendiri. Terus have courage gitu, kita juga harus berani kritis juga. Terus keep it simple gitu, karena kerjaan kita tuh kalau ngebangun software pasti lumayan ya, banyak juga, dan kita harus menyederhanakan itulah gitu, biar nggak burn out. Terus yang selanjutnya tuh ada practice continuous improvement. Jadi kalau misalkan kita tuh harus aware dengan improvement juga gitu, perubahan-perubahan, penambahan, enhancement dan lain sebagainya gitu. Improvement yang berkelanjutan lah gitu, praktisnya seperti apa. Kalau agile seperti itu sih memang, jadi dia terbuka sekali akan saran dan masukan gitu. Terus respond to change gitu ya, responnya seperti apa. Terus juga self organize kita sendiri, terus on people gitu, fokus di orang-orangnya tersebut gitu. Dan yang penting adalah enjoy, karena kalau kita kerja terus kita tuh pikiran kita kayak tertekan atau gimana gitu, itu susah sih. Jadi usahain enjoy aja gitu, karena kita adalah tim, jadi kita nggak kerja sendiri, itu sih. Terus yang selanjutnya itu what is API gitu. Kenapa aku bahas API di sini? Karena sebagai QA itu pasti nggak lepas dari yang namanya API gitu. Apa sih API?
API itu Application Programming Interface. Jadi dia itu yang menghubungkan lah atau mengintegrasikan dua hal yang berbeda gitu. Yang dia itu memang diperlukan di aplikasi tersebut gitu. Terus, nah kurang lebih workflow-nya kayak gini sih. Contohnya, kalau misalkan di perusahaan di restoran gitu ya, kita sebagai klien, terus di sini ada waiter dan chef gitu, chef ya. Nah, chef sebagai itu server, terus sorry. Nah, terus kita tuh butuh API untuk ngirim data responnya gitu ya. Misalkan klien nih minta request minuman apa gitu ya. Nah, nanti API kirim dan si klien ini pengen es jeruk gitu, terus dikirim ke chef gitu request-nya gitu. Nah, nanti si chef ini bakal ngasih respon balikan data gitu ya dari back end gitu. Nanti responnya ini bakal disampaikan sama waiters ke klien gitu. Jadi kurang lebih secara sederhananya biar kita bisa menangkap gitu ya. Terus sebagai QA itu kita juga harus paham secara sederhana kayak HTTP response code gitu ya, pas kita melakukan testing gitu, kita harus tahu sih seenggaknya kalau misalkan ada error response tuh menandakan apa gitu, pesan dari backend-nya dari sistemnya itu seperti apa gitu. Di sini tuh QA nggak cuma ngecek aja, tapi kita juga harus to be responsif kan agile ya, jadi harus ngasih tahu ke teman-teman developer kalau misalkan ada something wrong, misal ada yang error server 503 atau berapa gitu. Jadi biar teman-teman developer atau backend tuh bisa ngecek gitu ada apa di sini gitu. Itu akan memudahkan pekerjaan dan lebih cepat sih. Jadi teman-teman programmer itu nggak ngecek 2 kali gitu, karena dari QA sendiri udah ngasih responnya seperti apa, payload-nya seperti apa gitu sih. Nah, what is API testing gitu ya. Nah, tadi kan kita ngomongin apa itu API ya. Nah, saya kalau ngomongin API testing itu apa sih? Nah, dari mungkin orang-orang taunya tuh kita ngetes aplikasi, ya udah kita ngetes luarannya aja gitu, ngetes tampilan dan lain-lain. Tapi nggak seperti itu sih. Kita harus ngetes dari belakang juga, karena itu bakal lebih apa ya, meminimalisir bug yang berkepanjangan dan banyak gitu. Jadi kita harus end to end juga. Kita ngecek dari sisi belakangnya, dari back end gitu ya. Kita harus ngetes API-nya juga. Jadi ini tuh lebih cepat gitu. Biasanya kalau di Binar sendiri, di startup itu biasanya teman-teman back end itu ngerjainnya akan lebih duluan daripada teman-teman front end gitu. Juga kalau misalkan dinaikin ke environment dev atau staging gitu, biasanya teman-teman back end ini akan naikin back end-nya duluan gitu. Itu lebih baik sih, karena front end-nya ketika dinaikin itu udah langsung kepasang gitu, data-datanya udah kepanggil juga gitu. Jadi nggak cuma wadah kosong, tapi udah ada data-data yang di-provide dari back end gitu, dari API ini. Jadi si API ini tuh fungsinya yaitu responnya, itu fungsinya untuk mengirim request dari data-data yang perlu di-provide, yang perlu ditampilin di front end, kayak gitu sih. Makanya penting juga buat kita ngetes apakah API-nya ini udah sesuai gitu, apakah data yang ditampilkan sama teman-teman back-end atau API-nya tuh udah betul gitu secara responnya juga, seperti itu sih. Terus the benefits of API testing itu adalah ya earlier testing, jadi kita bisa mengetes ini tuh lebih cepat, lebih duluan gitu. Dan ini tuh kalau misalkan ada error, itu kita nggak perlu bingung-bingung ini dari front end atau back end gitu, karena kita ngetesnya duluan back end. Jadi kalau back end-nya error, salah, berarti dari back end-nya yang salah gitu kan. Jadi mendeteksinya lebih cepat gitu. Nah baru kalau misalkan back end-nya udah naik, terus front end-nya naik gitu ya, nah baru temu error nih. Nah itu bisa ada dua kondisi, antara front end-nya yang salah atau responnya payload dari back end itu ada perubahan gitu, yang mungkin dari teman-teman front end belum tahu gitu sih. Terus yang kedua itu easier test maintenance, itu emang betul. Jadi kita lebih mudah untuk nge-maintain dari ini si testingnya itu, jadi lebih struktural aja sih gitu sih.
Terus yang ketiga tuh faster time to resolution gitu. Sama sih kayak yang tadi. Jadi lebih cepat aja gitu. Dan yang terakhir itu adalah speed and coverage-nya of testing gitu. Jadi menghemat waktu gitu. Nggak kita bolak-balik dari front end, dari back end, dan lain-lain gitu. Nggak bolak-balik, jadi lebih cepat aja gitu. Dan praktis. Kalau misalkan kita udah bisa memastikan dari back end nyaman. Gitu sih. Terus yang selanjutnya itu from manual to automation gitu ya. Jadi mungkin banyak sih di beberapa company itu yang dia tuh masih manual ya. Dan sekarang itu permintaan untuk jadi automation itu sangat tinggi, banyak gitu. Karena dia memang menghemat waktu dan lain-lain gitu. Nah, from manual nih, what do I need automated testing gitu ya. Kenapa sih kita butuh automated testing gitu ya? Karena lebih cepat pasti. Semua hal yang menggunakan mesin itu pasti akan lebih cepat daripada tenaga manusia. Terus yang kedua adalah more and more teams are automation. Jadi kayak dari developernya juga mudah gitu ya ngetrace-nya gitu. Terus juga high in demand. Jadi kayak permintaan ini tuh tinggi gitu. Terus four step for moving. Nah ini karena kita ngebahasnya ini tentang yang entry level, jadi perlu banget kita tahu kalau misalkan kita mau moving dari manual to automation itu, yang pertama kita harus punya kemampuan programming language gitu. Tapi itu menyesuaikan sih kita mau pakai tools apa gitu untuk melakukan otomasi itu sih. Terus yang kedua kita dapat mengadopsi tools dan frameworks-nya itu. Yaitu tadi kita harus tahu kita enaknya pakai tools apa, framework-nya apa, dan mungkin baru kita masuk ke programming language-nya. Terus yang ketiga itu start small gitu. Jadi kayak semua yang kita belajar itu kita nggak bisa langsung di situ, pasti lagi kecil gitu. Kalau ditanya programming language untuk automasi itu macam-macam. Tahu tuh Selenium misalkan dia bisa pakai Java, Gherkin language, terus Cucumber, terus ada macam-macam sih. Ada juga misalkan mau pakai Cypress itu bisa pakai Java, itu bekal awal sih itu. Cuman untuk memulai ke sana emang nggak mudah dan nggak cepat gitu sih. Oke, thank you. Kalau secara garis besar kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ditanya how to be QA engineer in startup tech, itu ya itu tadi kita harus punya fundamental yang bagus. Kita nggak serta-merta langsung pindah ke otomasi gitu aja. Kita harus punya, paling nggak kita berangkat dari manual tester dulu. Terus dari manual tester dulu. Kenapa? Kayak ibaratnya orang yang belajar tuh pasti awalnya dari manual dulu, baru ke otomasi. Kenapa? Karena kalau misalkan kita langsung otomasi, kita tuh nggak tahu gitu gimana rasanya manual tester dan capeknya manual tester gitu, dan gimana feel-nya capek itu yang akan kita automasi gitu sih. Kalau misal kebanyakan banyak sih sekarang QA itu dia tuh pengennya langsung otomasi gitu, karena ya itu tadi banyak dicari dan lain sebagainya gitu. Tapi justru itu yang bikin fundamentalnya itu kurang bagus, karena ibarat kita bikin test case atau test plan itu biasanya lebih bagus anak-anak yang manual gitu, karena mereka belajarnya dari dasar, dari nol gitu. Gitu sih, dia lebih teliti gitu. Jatuhnya seperti itu. Oke, seperti itu sih Mas Arnold. Mungkin waktu dan tempat bisa aku kembalikan ya. Oke, terima kasih Mbak Beni. Materinya sangat bagus sekali ya. Mungkin teman yang mau belajar menjadi QA, mungkin buat teman-teman yang tadi udah menyimak materi dari Mbak Beni, terus ada yang mau ditanyakan kurang jelas atau bagaimana, bisa melalui kolom chat atau bisa raise hand. Anybody? Oke, ada yang bertanya, silakan. Bisa langsung ini ya, on mic. Oke, saya bacakan yang di chat lebih dahulu. Itu ada pertanyaan dari Daniel dari Palangkaraya.
Oke, AR developer ini sudah merata di dunia kerja atau ada beberapa tempat kerja menggunakan AR? Oke, sebenarnya AR developer ini kita community di Surabaya, Mas. Jadi untuk mahasiswa dan profesional gitu. Untuk AR developernya. Jadi kita bukan sebuah teknologi atau kita bukan sebuah startup ataupun sebuah perusahaan, tapi kita community. Itu. Oke. Kalau belajar QA ini gimana? Nah, monggo Mbak Weni. Kalau mau belajar QA, Oke, kalau based on my experience ya, belajar QA itu dari niat aja sih. Jangan mikirin salary-nya berapa, terus opportunities-nya dan lain-lain. Kita mikirinnya itu kita bisa atau enggak sih, gitu aja sih. Banyak orang di luar sana tuh mikir QA itu enggak ngoding gitu. Emang di beberapa hal QA itu nggak ngoding, tapi kalau misalkan kita udah masuk ke otomasi, mau nggak mau kita harus ngoding gitu. Nah, kalau caranya belajar itu biasa mulai, kalau misalkan nih, siapa yang bertanya, Kak Yofi ya, kalau misalkan pengen memulai, aku pengen jadi QA nih gitu, ya udah, kayak cara mahasiswa aja, cari aja bootcamp yang menyediakan QA gitu, tutorial di YouTube, terus mungkin banyak kok sekarang yang menyediakan bootcamp QA itu karena mungkin udah mulai aware gitu, banyak perusahaan yang udah pengen ada QA gitu. Itu sih, mulainya dari dasar aja nggak apa-apa gitu, dari manual, nge-create tes, apa sih yang perlu kita pelajari gitu, jadi QA gitu. Oh, kita harus belajar yang pertama, dari flow sendiri, kita harus tahu flow system ya, kita harus tahu caranya baca desain, terutama cara baca desain sistem, entah itu ERD, atau mungkin desain kayak UI UX-nya gitu. QA itu juga sampai ke sana sih. Jadi kita nggak cuma ngecek dari codingannya aja, end-to-end-nya aja, tapi kita juga harus ngecek dari flow kerjanya, terus kita harus ngecek dari desainnya, apakah sudah sesuai gitu. Itu sih yang penting gitu. Dari dasar aja gitu, nggak apa-apa. Yang penting motivasinya nggak usah buru-buru, nggak usah mikirin temennya yang lain udah jauh apa gimana. Yang penting pikirin aja diri kita sendiri gitu. Aku pengen jadi QA, aku passionku nyariin bug gitu, pengen nyariin bug yang banyak atau gimana, terserah sih. Aja gitu. Baru kalau misalkan udah kuat nih, aku udah bisa baca desain UI UX atau ERT gitu ya. Jadi tahu kan struktur data kayak apa, desainnya seperti apa, flow system dari aplikasi tersebut seperti apa. Ya udah, kita tuangkan ke test case, test plan, test skenario. Sama aja sih semuanya gitu, cuman beda penyebutan aja. Kita tuangin semuanya ke test skenario kita gitu. Mulainya dari yang gampang-gampang aja, kita spreadsheet gitu aja, terus kita tulis gitu ya, statusnya ini tuh negatif case atau positif case gitu ya, terus tulis test case-nya seperti apa, misalkan login menggunakan password yang salah atau format email yang nggak sesuai, itu bakal responnya seperti apa, kayak gitu sih, yang gampang-gampang aja, kita bikin spreadsheet aja, terus ditulis step to reproduce-nya dari awal, setiap test case itu seperti apa, terus habis gitu ditulis precondition-nya, mungkin login dulu sebelum buka aplikasi dulu nih sebelum login. Nah, itu termasuk precondition. Biar kita tahu oh ini tuh aplikasinya connect internet apa enggak sih, butuh connect internet atau enggak, kasarannya gitu sih, paling mudah dipahami. Terus nanti setelah precondition, tes skenario-nya, terus mungkin bisa ke ini tes result-nya gitu, atau misalkan nih nemu bug, tes result dulu aja deh, tes result itu biasanya ada pass, failed, sama with note yang aku tahu sih. Biasanya kalau pass ya udah berarti udah sukses sesuai dengan ekspektasi ya. Kita tulis juga ekspektasinya seperti apa, expected behavior lah. Misalkan login menggunakan password yang benar gitu, expected behavior-nya berarti loginnya successfully gitu. Kalau misalkan passwordnya salah berarti loginnya failed kayak gitu, itu udah sesuai ekspektasinya atau belum gitu. Terus
baru tes resultnya paste gitu misalkan. Nah kalau udah ke sana misalkan nemu bug, nanti kita masuk ke sih itu high, medium atau low gitu. Kita bisa ngebedain itu di urgensinya seperti apa. Bug ini tuh ngeblocking apa enggak sih? Contoh bug yang ngeblocking tuh misal ada sebuah aplikasi yang dia itu input run gitu ya. Ada CRUD kan, create, update, delete gitu. Tapi create-nya nggak bisa, berarti kan ngeblocking. Kalau misalkan nggak bisa create kan sama aja gitu kan. User berarti nggak bisa ngapa-ngapain kan. Itu ngeblocking, kayak gitu sih. Yang kalau misalkan bug yang low, mungkin kayak redaksional aja tulisan, mungkin tulisannya typo-typo atau apa gitu. Kayak gitu sih. Itu terus baru kalau misalkan udah teman-teman udah bisa nih, udah bisa create test skenario, udah bisa membedakan itu high atau priority-nya seperti apa, high, low, atau medium. Baru nih teman-teman kalau udah punya fundamental yang baik, yang bagus, karena sebuah test case itu adalah test case yang bisa mengcover semua dari semua tesnya itu sendiri. Kayak misal contoh login. Login itu kan tesnya macam-macam ya, ada login gagal dan lain sebagainya gitu. Kita harus tahu sih test case itu udah mengcover semua itu atau belum gitu. Terus yang selanjutnya baru kalau udah ngerti secara sederhana seperti itu, kita bisa masuk ke automasi gitu sih menurutku. Jadi pelan-pelan aja secara bertahap gitu. Itu sih. Gimana? Sudah terjawab kan ya? Oke, baik. Terima kasih buat Mbak Weni atas jawabannya. Gimana, teman-teman? Ada lagi yang mau tanya? Oke, kita dari yang rasian dulu ya. Ini ada Hanifah. Oke, silakan Hanifah. Mungkin bisa on mic. Itu saya Kak, bukan Kak Hanifah. Saya yang Oh, resen. bukan. Oke, bentar. Oke, Sorry. Oke, silakan Mas Ramadhani ya. ya. Jadi perkenalkan, saya Ramadhani Novian Jaya, junior QA dari PT Edot, anak Nabati Group. Jadi saya mau tanya nih, saya kan masih QA yang manual ya. Jadi masih, ya ibaratnya masih basic ya, dasar. Nah, apa sih yang harus kita siapkan untuk kita pengen jadi yang otomatis QA gitu. Karena sebelumnya kita, kita sebelumnya dari yang manual Kak. Nah, gimana sih kita buat next step untuk jadi otomatis seperti itu? Oke, ini aku jawab berdasarkan pengalamanku aja ya. Jadi sebenarnya di Binar itu proses QA-nya tuh manual dan sekarang itu kita lagi migrate ke otomasi. Jadi sama sih sebetulnya, dan ini kita lagi bikin skripnya gitu. Jadi gini sih, untuk berpindah sendiri dari manual ke otomasi itu bisa dibilang gampang-gampang susah, karena kita harus menyesuaikan juga dari para engineer-nya juga, menyesuaikan juga gitu. Terus kita harus bikin repo dan lain-lain, yang itu kita harus kerjasama sama software engineer juga, nggak cuman kita sendiri gitu. Kalau secara sederhananya mungkin bisa ditentukan dari ini sih Kak, kita tentukan dulu deh stakeholder atau resource-nya, orang-orangnya di perusahaan tersebut yang jadi QA itu ada berapa orang, ada berapa banyak, terus harus ada perencanaan matang nih, maunya tuh hybrid atau full otomasi gitu. Tapi kalau dari aku sendiri sih, berdasarkan pengalaman dan berdasarkan yang pernah aku belajar gitu, kita nggak akan pernah bisa ninggalin manual test. Meskipun semuanya udah bisa otomasi gitu, pasti tetap ada case yang kita harus tes manual. Nggak bisa semua tes case itu kita tes otomasi gitu sih. Jadi yang pertama kita nentuin resource-nya ada berapa. Terus alasan kita melakukan otomasi itu seperti apa gitu, seberapa urgent dan apakah perlu untuk saat ini gitu, karena itu bakal merubah di beberapa sistem juga gitu. Terus terutama kerja juga sih, timing kerjaan kita juga gitu.
itu juga perlu menyesuaikan karena kan misalkan ada sprint baru nih, kita kan perlu bikin skripnya dulu tuh kalau misalkan ada fitur baru dan lain semacamnya gitu kan, kita harus punya waktu buat ngoding atau bikin skripnya dulu nih gitu, dan kita harus kerja sama dulu buat test plan-nya dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi mudahnya adalah kita nentuin orang yang pertama, yang kedua nentuin tools-nya, pengen pakai apa gitu. Dan ketika yang paling sulit mungkin nentuin tools-nya sih, karena nggak semua orang di tempat tersebut atau QA tersebut kan mungkin menguasai beberapa programming language yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang bisa JavaScript, ada yang nggak bisa JavaScript, atau mungkin bisanya cuma Java dan lain-lain. Nah, itu kita perlu belajar juga kan, butuh waktu gitu. Dan kita mungkin yang sulit itu sih menyepakati kita mau pakai tools apa gitu. Nah, baru kalau misalkan udah oke, kita fix ya kita mau pakai tools ini gitu. Nah, intinya ini kalau dari segi perusahaan pasti menentukan cost-nya kan. Apalagi kalau otomasi itu dia butuh berbayar biasanya aplikasinya tuh. Jadi harus itu juga sih. Jadi kita harus barengan sama teman-teman produk dan teman-teman di perusahaan itu buat tahu gitu apa yang kita butuhkan sebagai QA kalau misalkan pengen pindah ke otomasi gitu sih. Terus selain orang-orangnya, tools-nya gitu ya, kita harus nentuin tools berarti udah sepaket sama programming language-nya gitu. Nah, berarti yang selanjutnya adalah nentuin nih nanti kalau mau hybrid gitu, berarti ada beberapa QA yang dia fokus sebagai manual tester dan ada yang otomasi gitu. Jadi ada yang bagian bikin test case-nya atau test plan-nya terus diserahkan ke QA engineer-nya buat bikin skripnya gitu. Gitu sih. Jadi harus kesepakatan dulu sih mau seperti apa gitu, mau dibuat seperti apa. Terus kalau udah komponen itu semua cukupi, mungkin jatuhnya penyesuaian ini sih agile-nya dari task manajemennya gitu. Kita butuh waktu berapa lama buat script, terus kalau misalkan ini lebih ke story point-nya dari si QA itu sendiri sih. Itu jadi perlu diperhatikan juga biar nggak ibaratnya kalau bahasa Jawanya tuh keteteran. Keteteran tuh kayak apa ya ibaratnya terabaikan lah gitu. Itu sih jadi berantakan lah kayak gitu kurang lebih. Itu sih yang perlu diperhatikan gitu. Dari apa ya, dari kecil aja gitu. Nggak usah langsung pengen ini langsung ngoding gitu. Kecuali ada satu cara lain, hire orang. Hire orang yang dia bisa otomasi. Salah satu cara cepat gitu. Tapi nggak cepat juga karena dia pasti butuh adaptasi kan. Kalau misalnya nih ada karyawan baru dia otomasi nih, tapi ternyata tempat ini tuh bener-bener yang baru mau berpindah dari manual otomasi, wah dia pasti merasa berat kan, karena dia butuh dukungan juga buat bikin skrip dari awal gitu kan, bikin skrip dari nol gitu. Nah itu sih yang di ini yang perlu dijadiin perhatian. Itu sih mungkin apakah menjawab ya? Oke, oke. Terima kasih Mbak lumayan menjawab pertanyaan saya. Oke, siap-siap. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih buat yang udah ngasih pertanyaan. Selanjutnya tadi ada satu lagi kalau nggak salah yang resen ya. Apa jadi tadi Ahmad Zulfikar harusnya. Kayaknya udah nggak ada ya. Oke, kita baca yang di kolom chat sekarang. Buat teman-temannya masih mau bertanya bisa langsung resen atau ke kolom chat ya. Nanti kita bacakan satu-satu. Oke, ini ada dari Mas Rahmat. Suka duka kakak selama berkarir dalam QA. Nah, suka duka nih. Ini silakan. Pertanyaan wajib ini. Suka duka tuh gini. Kalau dibilang suka duka pasti 50-50 ya, 50-50. Kita menjalani kerjaan apapun itu, nggak cuma jadi QA, itu pasti kita punya suka duka gitu. Ya kalau sukanya tuh
karena ini passion ya. Aku menganggap kerjaanku itu passion karena aku suka gitu dengan pekerjaanku gitu. Ya aku suka aja gitu, kayak asik aja gitu, ngulik-ngulik code gitu, nyari bug, nyari kesalahan kesalahan developer gitu ya, kekurangannya apa gitu ya, asik aja gitu dan seru aja. Terus juga lingkungan kerja sih yang paling mempengaruhi itu, terutama kalau dukanya itu ya apa ya, tahu sendirilah kalau kita kerja ya pasti ada yang namanya deadline kan. Nah dukanya itu kalau misalkan itu pasti kerjanya di fase-fase terakhir. Ketika kita sprint awal, kita bikin test plan, udah dikasih ke developer ngerjain kan sesuai ekspektasi dari QA gitu, dan juga PRD, dokumen PRD kita gitu. Jadi kita sebagai QA itu berpegang teguh pada PRD. PRD itu dokumennya PM gitu, product management gitu. Pas awal-awal sprint pasti ada kan rilis baru gitu PRD, kayak fitur ini tuh kayak apa sih gitu, expected behavior-nya seperti apa, pengennya dibuat kayak apa sih fitur ini gitu, ekspektasinya kayak apa. Nah, Kia tuh berpegang di situ gitu. Ya dukanya tuh pasti kerjanya di akhir-akhir. Jadi developer nih udah gitu ya. Kan ada tuh yang developernya kadang kerjaannya tuh agak lama ya, karena mungkin skop kerjanya juga gede ya. Ya akhirnya di akhir-akhir numpuk deh semuanya, tiket-tiket tuh perlu kita testing gitu, dan waktunya itu udah mepet gitu kebanyakan sih. Kadang sering terjadi kayak gitu, udah mepet sama rilis gitu ya. Jadi kita harus effort banget sih, kayak aduh gimana nih gitu, harus cepet-cepet kan buat ngeberesin semua tiket itu. Apalagi belum lagi kalau tiket itu ada bug gitu. Dan itu udah di akhir-akhir sprint. Itu kayak rasanya tuh kayak aduh jantung nih, kayak karena misal nih rilis tuh udah hari Senin gitu, tapi hari Jumat ternyata masih ada bug, otomatis QA yang harus ngomong ke PM gitu ya, kalau fitur ini nggak bisa rilis hari Senin. Kenapa? Karena dari QA ada sesuatu yang menurutnya itu ngeblocking dan nggak bagus dikonsum gitu. Jadi nggak bagus dan nggak layak kalau misalkan kita naikin ke prod gitu, ke production gitu ya. Jadi QA itu harus kritis juga, harus kritis, harus berani. Jadi kayak bisa lah kayak ngomong ke PM gitu, kayak nggak bisa, ini pokoknya nggak bisa gitu. Kalau mau harus ada workaround tuh jalan lain lah kita. Kalau misalkan dipaksa rilis gitu karena ada tuntutan, misalkan ya udah berarti workaround-nya apa nih biar nggak ngeblocking gitu. Oh untuk sementara fitur ini misalkan kalau mau ngedit harus dipublish dulu gitu, nggak bisa langsung diupdate misal, yaitu workaround-nya gitu. Dan mungkin itu kita harus kerja bareng PM gitu, biar PM tuh bikin SOP-nya, terus dikasih ke teman-teman akademik atau produk gitu, biar mereka pas pakai aplikasinya itu tuh nggak melakukan itu kesalahan itu gitu loh. Jadi nggak ada human error yang menyebabkan bug itu keluar gitu. Itu sering terjadi sih hal kayak gitu. Jadi dukanya ya kerjanya tuh belum lagi kalau misalkan udah masuk mau rilis nih, pasti ada yang namanya regresi kan. Kalau udah masuk regresi tuh lumayan menguras tenaga sih, karena kita ngetes semuanya tuh full cycle test atau FCT ya, dari fitur pertama yang udah ada gitu ya, sampai fitur terakhir yang di-develop, dan itu proses yang panjang gitu, karena perlunya regresi atau full cycle test itu tuh biar kita pastikan dari QA kalau nggak ada code atau perubahan code yang terjadi selama sprint ini tuh nyenggol yang lalu-lalu gitu. Jadi nggak ada yang rusak gitu sih. Jadi kalau misalkan ada yang rusak, kesenggol gitu, dari QA ini tahu gitu. Jadi kita tuh udah bisa memperbaiki itu gitu. Jadi harus berpacu dengan waktu sih. Hanya itu sih yang paling di-highlight gitu. Dan harus sering kontakan sama developer. Kadang developer ada yang slow respon dan ada juga yang orang-orang nggak enak gitu. Ya namanya kita kerja pasti ada orang yang enak dan nggak enak kan. Wajar sih di dunia kerja tuh kayak gitu memang. Jadi kita ya harus sabar-sabar aja gitu. Apalagi kita laporin bug terus kan. Jadi mungkin dia ngerasa
pusing ya, gimana sih kok belum lolos gitu. Kadang itu juga sih. Tapi kalau dipikirin mungkin kelihatannya banyak dukanya ya, tapi sebenarnya enggak kok. Sebenarnya sukanya juga banyak. Teman-temannya juga enak gitu. Terus jadi banyak belajar. Kalau aku sendiri karena aku suka belajar kan, jadi kayak aku kan bisa dibilang masih entry level, mungkin masih 2 tahunan jadi QA itu. Kadang kita pas awal-awal jadi QA pasti pas belajar awal jadi QA test case-nya itu pasti nggak detail. Tapi semakin kita sering bikin test case dan lain itu jadi detail. Gitu sih. Nah, jadi detail karena pengalaman gitu. Jadi bisa karena terbiasa aja gitu. Itu sih. Itu berapa ya? Berguna banget gitu loh kalau misalkan kita apply kerjaan gitu ya. Kita kan pasti ditanya nih, experience-nya apa? Kita udah pernah ngapain aja, terus kamu udah pernah handle test case berapa banyak, satu hari kamu bisa running script berapa banyak tesnya kayak gitu, best practice-nya seperti apa. Nah itu kayak kita jadi learning by doing gitu, jadi kerja sambil cari pengalaman, cari ilmu juga kayak gitu sih. Dan di beberapa company itu beda-beda. Kebetulan Binar itu juga nge-handle buat ngetes pihak ketiga yang dia itu dipakai di aplikasinya Binar App gitu. Kayak misalkan kalau teman-teman ada yang familiar, namanya CleverTap, Branch.io gitu. Kalau misalkan teman tahu, Branch.io itu yang biasanya dipakai buat kita bikin deep link atau URL gitu. Nanti kalau kita klik itu, biasanya di aplikasi gitu, nanti dari keluar botnya tuh bisa menunjukkan data itu yang melakukan klik ke aplikasi ini tuh berapa orang tuh. Itu bisa jadi data buat teman-teman data engineer dan yang ada. Tes itu juga karena kan secara functionality ya di apps-nya gitu. Apakah itu udah berjalan gitu. Terus masang itunya, terus kayak lever tab gitu. Awalnya aku nggak ngerti sih kayak hal-hal berbau bisnis dan tools-tools yang dipakai sama orang-orang BI dan lain-lain tuh aku nggak pernah ngerti. Cuman semenjak masuk di Binar akhirnya paham gitu. Oh, Clever Tab buat nganalisa berapa sih pesan notif yang kita send atau kita blast ke student Binar gitu. Apakah udah masuk semua? Apakah udah pernah dibaca? Terus berapa sih yang interest dengan program-program kita gitu. Jadi teman-teman data itu sangat kebantu gitu. Itu sih, itu salah satu contoh sukanya gitu. Jadi kayak belajar banyak hal gitu sih. Ini nggak usah takut lah, nggak usah bingung lah kayak apa. Karena pasti ada plus minusnya, tapi yang penting dibikin enjoy aja gitu. Ngejawab nggak? Oke, terima kasih Mbak Beni. Gimana Mas Rahmat, apa menjawab pertanyaannya? Menjawab Kak, terima kasih atas jawabannya sangat Oke, menarik sudah begitu. terjawab. Oke, kita lanjut. Ini ada dari Ferry. Setelah kita belajar, Oke. Gimana Kak? Putus-putus nih. oke, sorry. Oke, saya ulangi ya. Setelah kita belajar tentang QA nih, kemudian syarat minimal supaya kita itu bisa disebut sebagai junior QA itu apa ya? Oke, biar kita bisa sebut kalau diri kita junior QA gitu atau orang lain bisa ngelabelin kita junior QA itu tandanya apa gitu ya. Yap, Yang kurang lebih kayak gitu. pertama, yang pertama adalah yang pasti kita entry level ya. Entry level itu bisa dikatakan entry level kalau kita mau masuk ke dunia kerja gitu. Itu udah termasuk junior sih. Jadi teman-teman yang masih belajar terus mau misalkan apply kerjaan gitu, terus diterima, itu masuknya junior. Kita bisa labelin diri kita junior, karena kalau kita masih belajar, itu disebutnya student kan. Nah, kalau misalkan kita udah lulus dari belajarnya kita, siap masuk ke dunia kerja, kalau kita udah siap masuk ke dunia kerja,
kita udah seperti itu sih. Gitu. Oke, gimana? Nah, lanjut. Ini ada satu lagi dari Yofi. Ada tidak referensi belajarnya yang pernah dipelajari mungkin yang bisa jadi pertimbangan buat materi belajar gitu? Oke. Kalau untuk belajarnya sendiri sih, jujur selama ini aku nggak pernah ikut bootcamp, nggak pernah ikut apapun, cuman belajar learning by doing aja, otodidak dari YouTube, terus dari Medium. Orang-orang yang nulis di Medium itu sangat-sangat keren sih. Banyak banget best practice yang bisa dicoba gitu. Kalau aku bisa jawab, mungkin bisa sih coba cari-cari di, kalau pernah tahu itu ada Jakarta Labs. Ini nggak endorse ya, tapi pernah ada teman yang ikut bootcamp di sana gitu, engineer gitu ya. Terus mungkin di Udemy juga ada, mungkin di Skill Academy dan lain-lain mungkin. Dulu tahun 2012 di Binar sendiri ada sih bootcamp QA gitu, tapi kurang tahu juga dalam waktu beberapa tahun ini tuh nggak ada gitu bootcamp QA gitu. Cuman pernah dengar dari beberapa orang di kantor itu sepertinya akan ada gitu di tahun-tahun ini sih. Cuman nggak tahunya kapan gitu. Itu sih mungkin referensinya coba aja cari gitu, atau ikut komunitas SQA gitu, software quality assurance. Itu ketik aja di Google SQA gitu. Itu aku juga ikut di situ gitu, dan di sana banyak banget orang-orang ada dari dia, semuanya ada di sana, dan biasanya sharing knowledge bareng juga kayak gitu. Dan itu mereka tuh sering banget bagi info gitu kalau misalkan ada seminar atau apapun yang berkaitan dengan QA gitu. Di situ sih biasanya ada, coba di search aja gitu sih. Mungkin ngejawab ya. Terima kasih Mbak Beni udah terjawab ya sepertinya dari Jov. Selanjutnya ini ada dari ini pertanyaan titipan ya dari Miminnya. Pernah cek nggak developer jenis debat atau gimana gitu? Oh, sering. Ini curhatan Mimin ini. Sering. Cuman sering banget. Cuman mungkin di beberapa kantor atau tempat tuh beda-beda ya. Tapi kebetulan alhamdulillahnya di Binar itu, meskipun aku komplain sebanyak apapun, teman-teman itu kayak open aja gitu. Dan bahkan biasanya kalau kita kan kerjanya pakai Slack. Nah, kita membiasakan setiap ada sprint baru, misal kalau di Binar itu kita tuh masuk di dalam satu lingkup besar, development yang besar, namanya tuh core. Nah, core itu dibagi di beberapa epic. Nah, di beberapa epic sendiri gitu, ada apa tuh banyak. Nah, itu dibagi-bagi per epic gitu. Jadi satu epic itu dihandle satu QA gitu. Enggak satu QA yang handle semua gitu. Jadi dibagi-bagi. Nah, biasanya membudidayakan sih, kita bikin channel sendiri isinya developer, software engineer-nya sama QA gitu. Jadi ya udah kita nimbrung semua di situ, kita sering huddle atau meet lah, teleponan di situ bareng, dan biasanya untuk meminimalisir kebingungan dan cekcok itu, aku selalu ngajain live test gitu. Jadi kayak misal hari ini tuh waktu ngetes tiketnya siapa ya, oh tiketnya Mas ini gitu, ya udah aku ajakin dia, yuk Mas kita huddle gitu, kita meet gitu, kita live test gitu, biar dia tahu gitu yang aku lakukan tuh pas ngetes seperti apa, apakah aku ngetesnya sembarangan atau enggak gitu, biar dia tahu juga gitu. Dan justru pas ngetes bareng itu sih akhirnya kayak bonding antara software engineer sama QA itu jadi kebangun gitu, karena kita tuh sama-sama tahu itu bug atau bukan, dan ini tuh bug dari back end atau front end gitu, kayak gitu. Dan ya sempatlah kejadian kayak mepet-mepet sprint gitu ya, dan
ini tuh tiket ini tuh masih banyak banget dan termasuk bug dan nggak bisa dilolosin gitu. Tapi dari PM kan tahu sendiri, mungkin ada juga yang pengen ngejar target kan. Gimana ya caranya biar ini tuh lolos dan lain-lain kayak gitu. Ya karena kita udah sering huddle itu, sering meeting bareng gitu sama software engineer, jadi bondingnya tuh kuat. Jadi ngebantuin ngomong gitu loh. Kalau ini tuh masih bug mas di sini, di sini, di sini gitu kayak kerjasamanya tuh bagus gitu. Itu sih. Kalau pengalamanku sebelumnya di kantor sebelumnya juga ada sih. Mungkin cekcoknya lebih ke karena aku masih junior waktu itu, jadi kurang teliti, terus test case-nya kurang banyak karena namanya masih junior, masih belajar, jadi kayak mungkin kita harusnya satu case itu bisa menghandle beberapa case gitu loh. Nah, itu aku masih kurang teliti, kalau belum kepikiran lah lebih tepatnya, kalau akan ada case seperti ini gitu. Jadi kayak adalah pernah kayak developernya kayak kesel gitu, kayak kok nggak ini sih gitu, nggak ketahuan gitu kalau akan ada case seperti ini dan lain-lain gitu. Jadi kayak ya mau gimana gitu kan, namanya orang belajar gitu. Ya yang penting kuat-kuat mental aja sih, gitu sih. Gimana ngejawab ya? Gimana, Min? Apa terjawab? Sepertinya udah terjawab ya. Oke, ini ada satu lagi dari Hanifa. Kalau membuat dokumen tes skenario atau test case, best practice-nya itu dipisah setiap sprint atau langsung dijadikan satu? Oke, bikin test case dipisah tiap sprint atau dijadiin satu gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tergantung ini sih. Best practice-nya dipisah tiap sprint atau langsung jadiin satu. Tergantung scope-nya sih. Kalau misalkan, kalau menurutku sih lebih best practice itu dipisah aja. Tapi kalau misalkan scope-nya masih mencukupi di situ, misalkan nih satu fitur ya, satu fitur itu kan biasanya dibagi tiap sprint kan, nggak mungkin kita langsung gas satu fitur itu dalam satu sprint, pasti akan ada yang namanya long term, panjang gitu sprintnya, atau mungkin dipecah-pecah gitu ya, satu fitur sprintnya dipecah-pecah gitu. Ya udah ada case seperti itu, ya udah dijadiin satu aja gitu, kayak fleksibel aja, menyesuaikan. Kalau misalkan ini masih masuk satu sprint gitu ya, ya udah jadiin satu sheet aja. Tapi kalau aku sih biasanya misalnya per epic sih atau per fitur gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalau di binar itu kan jadi di binar itu contoh aja ya, ada yang namanya produk di binar itu ada binar go, binar insight sama bootcamp. Nah, di beberapa epic tersebut mereka tuh punya ada dari sisi mobile-nya masing-masing, berarti ada 3 nih. Terus mobile-nya itu juga kebagi ada iOS sama Android. Nah, selanjutnya ada di bagian CMS atau website-nya gitu. Tiga-tiganya ini juga ada CMS-nya gitu. Berarti akan ada QA yang nge-handle mobile, ngetesting mobile iOS-nya atau ngetesting mobile Android, dan akan ada QA yang nge-handle buat ngetesting CMS-nya atau website-nya gitu. Ya, kalau modelnya kayak gitu sih dipisahnya per epic atau fitur-fitur besar itu. Tapi kalau misalkan fiturnya masih kecil-kecil, masih bisa lah dimasukin ke situ. Misalkan fitur home screen gitu ya. Di home screen itu ada apa aja gitu ya. Misalkan list view atau apa atau carousel, ya udah masukin situ aja semuanya gitu. Kalau dia masih kecil, tapi kalau ranahnya udah gede gitu, ya udah dipisah aja gitu. Itu akan lebih bagus sih. Gitu mungkin. Semoga terjawab ya. Oke, terima kasih Mbak Weni. Gimana? Udah terjawab untuk pertanyaannya? Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya, bisa langsung ke kolom chat atau raise hand ya. Oke, nah tadi kan ada itu manual test sama automation test ya. Nah itu gimana sih kalau menurut Mbak Weni ya best practice-nya? Kita tentukan, oh ini masuknya ke manual, ini masuknya ke automation tuh gimana Mbak? Biasanya sih menentukannya dari sisi ininya sih, ngelihat flow kerjanya dulu sih. Biasanya lihat dari desain dulu.
Kalau misalkan modelnya kayak tes desain, nggak mungkin kan kita automate gitu. Ya udah, tes desain, tes UI itu pisah gitu, pasti manual gitu. Tapi kalau tesnya yang ada kayak kita ngelihat ada proses di dalamnya atau enggak gitu, ada ID dan lain-lain yang dibawa atau enggak gitu. Biasanya bisa sih dimasukin ke automate gitu. Gitu sih ngelihatnya secara sederhana ya. Um, Kalau misalkan ngetesnya tampilan atau view tuh pasti udah jelas ini sih manual sih. Cuman ada juga sih beberapa case yang perlu dihandle manual. Kayak apa ya? Bentar. Wait. Biasanya kita lihat dari preconditionnya dulu sih. Preconditionnya dia itu bisa di manual tuh kayak apa gitu. Kalau misalkan misalnya kita mau ngecek aplikasi ini tuh perlu ada internet. Kalau misalkan apa ya? Kalau ngecek dalam apa? Kalau buka gitu, berarti kan kita harus manual nih, harus buka by mobile-nya gitu, buat ngecek kayak hal-hal yang kayak gitu gitu. Itu sih. Tapi kalau misalkan kayak mungkin login, logout atau mungkin hal-hal yang ada proses di dalamnya, ngirim email dan lain-lain, mungkin bisa sih di automate kayak gitu sih. Kita lihat aja ada proses nggak gitu. Gitu sih. Berarti tetap sesuai itu ya, sesuai kebutuhan dari sistemnya tersebut ya. Iya, gitu sih. Oke. Cuma Nah, sedikit tambahan aja sih. Kita nggak akan pernah bisa ninggalin manual. Di Binar pun kita ada rencana migrate ke automation itu juga 70% manual, 70% automate, 30%-nya manual gitu. Karena kalau misalkan kita udah ngecek end-to-end dari sisi codingnya dan lain-lain, fungsional, scriptnya, kita juga harus tetap ngecek dari sisi flow-nya di dalam itu, karena user interface dan lain-lain itu apa ya, kita perlu merasakan itu sih. Itu. oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Ahmad. Oke, rekomendasi portofolio sebagai QA, khususnya untuk pemula yang belum punya pengalaman, seperti apa bentuknya? Atau bentuk test case, proyek dummy yang dipublish di blog atau Medium, dan script automation yang dipublish ke GitHub, atau seperti apa? Oke. Portofolio ya. Biasanya teman-teman entry level sih emang butuh ada portofolio gitu. Misalkan yang udah kerja, udah pernah berpengalaman jadi QA, pasti ya portofolionya ya riwayat ya udah pernah kerja di mana dan sebagai QA berapa lama dan ngeras seperti apa itu udah gampang. Kalau untuk yang udah kerja, udah pernah kerja jadi QA. Kalau yang belum pernah ya mungkin portofolio yang paling gampang adalah bisa aja pas kita ikut bootcamp. Contoh yang pertama kita ikut bootcamp, kita dapat sertifikasinya itu udah bisa masuk portofolio sih. Kayak kita udah bisa ngasih pembuktian kalau kita itu udah certified gitu, jadi QA gitu. Itu sih. Cuman itu sertifikat pun juga nggak menjamin, pasti akan ada tesnya juga kan biasanya pas kita mau kerja gitu, apply kerjaan. Nah, itulah pentingnya pas belajar kita tuh harus benar-benar belajar gitu. Jadi biar sertifikat kita tuh nggak cuman kertas biasa aja, tapi kita emang benar-benar punya ilmunya gitu. Kita benar-benar pegang itu. Kalau yang pertama mungkin itu. Yang kedua, bisa aja kalau misalkan belum pernah kerja, bisa aja iseng-iseng mungkin kontrib, bikin test case atau apapun itu, ikut-ikut proyek dan lain-lain. Itu akan membantu sih. Kayak membuktikan pun kita belum pernah kerja nih, tapi kita tuh udah aware gitu, udah nggak asing lagi dengan hal-hal kayak gini tuh, udah biasa aja gitu, udah tahu lah ilmunya seperti apa, fundamental dasarnya seperti apa gitu. Itu yang kedua. Terus kalau misalkan kayak misalkan test case proyek dummy yang dipublish di blog dan lain-lain, itu juga bagus sih. Kalau misalkan pengen gitu ngasih tahu pas interview, sebenarnya pas interview tuh nggak akan sih kita ditanya-tanya
ada nggak kayak apa sih, udah pernah nulis apa dan lain-lain di blog atau apa, enggak sih. Cuman ya udah, kalau mau menjadikan itu sebagai portofolio ya nice to have, nggak apa-apa gitu. Pun dulu juga mau apply itu juga pernah sih tanya portnya apa gitu. Karena waktu itu aku kebetulan aku dulu tuh udah pernah kerja jadi QA gitu pas kuliah, ambil part time sama full time gitu, karena waktu itu kan kuliahnya daring ya, jadi sangat mendukung aku buat kerja sampingan gitu. Dan kebetulan waktu itu di perusahaan yang lama itu mendukung aku buat kuliah juga, jadi kayak ya udah gitu, aku udah punya pengalaman jadi QA setahun, makanya pas apply ke kantor yang selanjutnya tuh udah ada gitu. Nah, kalau yang belum ya mungkin tadi sih bisa ikut sertifikat bootcamp, terus nulis-nulis di Medium. Dulu juga pernah sih aku kasih lihat gitu, aku pernah nulis di Medium gitu. Meskipun itu nggak ada kaitannya sama QA, tapi di situ aku nulisnya ya tentang script, ngoding-ngoding dan lain-lain sih, yang mungkin itu jadi pertimbangan mereka. Terus kontrib di proyek-proyek kecil gitu, nggak masalah, ikut-ikut ngerjain apa gitu di kampus dan lain-lain, itu oke banget sih, nggak masalah. Itu sih, semoga menjawab ya. Terima kasih Kak, sudah sangat menjawab bagi saya yang masih awam di dunia QA. Terima kasih banyak Kak. Oke, semangat ya, thank you. Oke, selanjut. Halo, saya udah masuk ya? Udah Oke. Kak. Ada pertanyaan lagi, dalam satu project, nah itu biasanya dalam satu tim itu butuh berapa orang sih untuk QA-nya itu? Pertanyaan menarik nih. Gini, ini juga sempat kejadian sih di Binar. QA di Binar itu resource-nya terbatas. Aku nggak mau nyebut berapa, tapi yang jelas terbatas. Dan masih bisa dibilang kebanyakan software engineer-nya daripada QA gitu. Pernah sih ikut kayak pelatihan di dalam internal perusahaan gitu ya, dan dia menghadirkan senior QA gitu, dan pertanyaannya itu pernah ditanyakan gitu, dan jawabannya itu yang paling ideal adalah satu QA itu seharusnya nge-handle sekitar 3 atau sampai 4 software engineer gitu. Itu sih kurang lebih idealnya gitu, biar apa ya, karena kan software engineer itu kan ada yang bagian front end dan back end kan pasti. Nah, itu 3 sampai 4 orang tuh terserah, campur aja gitu. Entah back end-nya berapa, FE-nya berapa gitu. Tapi seenggaknya di situ ada satu QA gitu. Karena biasanya setiap sprint, tiap epic-nya itu pasti bagi tiketnya itu rata gitu. Tiap epic, misalkan epic A gitu ya, mungkin yang nge-handle ini tuh ada 3 sampai 4 software engineer gitu. Jadi QA-nya masuk satu kayak gitu sih. Menurutku itu udah ideal sih gitu. Semoga menjawab ya. Tapi ini mungkin nggak di semua perusahaan sih, beda-beda, tergantung keadaannya aja sih gitu. Oke, terima kasih Mbak Beni. Berarti lebih tepatnya tergantung resource yang ada ya? Ya betul. Cuman ya jangan kebangetan, software engineer-nya ada 10, ada 8, 7, tapi kayaknya satu dan proyeknya gede ya, kayak kan kasihan ya, jadi burn out nanti jangan-jangan gitu sih. Oke, baik. Sudah menjawab ya? Atau ada lagi yang mungkin dari teman-teman yang mau bertanya? Nah, tadi kan untuk satu project atau satu epic tadi itu kurang lebih 3 sampai 4 software engineer ya. Nah, untuk teman-teman mungkin yang mau bikin startup nih, kan berarti kan masih entry level. Itu kira-kira perlu nggak untuk pembentukan QA? Terus kemudian kalau perlu buat bentuk QA itu butuh berapa orang, terus apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu? Saya sih. Kalau untuk awal-awal biasanya sih habit yang sering terjadi adalah software engineer adalah QA itu sendiri. Kebanyakan orang kejadiannya seperti itu sih. Tapi kalau untuk awal-awal biasanya untuk pembentukan startup, kalau aku pernah belajar nih, pembentukan startup itu kan didirikan oleh 3 orang ya biasanya. Ada hustler,
hacker, sama yang satunya itu di bagian desainnya hipster. Nah, kalau untuk startup yang beneran entry banget, yang beneran masih ngerintis, yang masih belum terdefine apa-apa, mungkin peran dari QA itu masih bisa digabung lah dengan si hackernya sendiri gitu. Tapi hacker pun ya jangan cuma satu orang gitu, nanti dia burn out lagi. Kalau misalkan langsung ngecek sekalian gitu, nantinya takut ada yang kelolosan gitu kan. Cuman kalau misalkan udah mulai berkembang, udah besar gitu ya, udah mulai ada beberapa SE gitu, software engineer-nya berapa, udah lebih dari 3 orang mungkin, udah saatnya sih ada QA gitu. Karena kalau udah software engineer itu udah lebih dari 3 orang, itu berarti project-nya udah makin gede gitu. Karena ya buat apa kita hiring software engineer banyak-banyak gitu. Yang ada kan malah boros di pengeluaran kan, di cost-nya juga kan, keuangannya gitu sih. Jadi penandanya tuh kalau software engineer-nya udah banyak, udah lebih dari 3 orang, itu udah saatnya ada QA sih. Itu menandakan juga berarti keuangan perusahaan tuh udah baik gitu, udah ada gitu uangnya gitu sih. Kalau nggak gitu biasanya habit yang sering terjadi adalah karena nggak mau hiring QA, ya udah salah satu dari software engineer itu berubah alih fungsi jadi QA gitu. Tapi kan tetap dia bakal jadi QA kan, nggak jadi software engineer lagi gitu sih. Oke, baik, cukup menjawab. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa langsung resen atau ke kolom chat ya. Oke, satu lagi Mbak Beni. Nah, untuk QA di Binar sendiri itu pakai tools apa ya? Oke, pertanyaan menarik sih. Karena di Binar sendiri itu kita masih manual ya, full manual sih. Tapi ini udah mulai kita bikin scriptnya buat automation gitu. Kemarin itu kita beralihnya ke Catalan untuk mobile, sama kita lagi coba-coba Selenium, Gherkin language gitu. Sama kita ngebandingin nih kalau pakai Cypress itu kayak apa gitu. Karena kalau misalkan masih awal-awal migrate itu pasti kita masih ngebandingin kan benefitnya tools ini sama tools ini tuh apa, efisiensinya seperti apa kayak gitu. Cuman emang perlu di-highlight apa ya, untuk tools-tools automation itu kebanyakan berbayar sih, Catalan pun juga dan lain-lain. Jadi ya perlu adanya koordinasi gitu antar tim sama teman-teman produk dan teman-teman yang lain yang ada di ini PDG gitu, product development gitu sih. Kalau di Binar sendiri ya itu sih kita masih mulai nulis skripnya gitu, merapikan skenario-nya buat pilih mana yang bisa di auto. Masih ngebanding kita Cypress atau pakai ini Selenium gitu. Kalau ya ini sih kita masih riset aja sih gitu. Oke, terima kasih. Oke, karena ini udah 4:30 ya. Itu pertanyaan terakhir dari Mim, bisa deteksi FE atau backend di QA. Silakan. Lebih susah deteksi QE, PE atau FE. Sebenarnya ini 50-50 sih. Aku bisa bilang itu juga sulit karena kadang nih kita harus tahu dulu error FE ini gara-gara FE-nya sendiri atau backend. Kadang kan ada tuh error yang kelihatan FE, tapi ternyata itu tuh karena ada data atau payload dari backend yang salah, atau mungkin dari FE-nya belum menyesuaikan data atau payload dari si backend-nya gitu. Jadi menurutku 50-50 sih, 50-50. Aku selama ini pun kalau ngetes, itu kan selalu ngetes backend duluan. Kalau backend-nya udah oke, udah sesuai gitu, nah terus kan diimplement sama FE-nya. Nah, pas diimplement sama FE-nya, dicek, oke nih, baik-baik aja. Jadi 2 tiket udah lolos nih, backend sama udah lolos. Tapi pas kita regresi atau apa gitu, tiba-tiba nih ada keluar error lagi nih, kenapa gitu. Padahal kemarin BB aja kan. Nah, akhirnya kan ngecek responnya, balikan dari
balikan data dari backend-nya seperti apa gitu kan. Kadang ada case yang memang dari backend-nya yang salah, logiknya yang salah, hanya front end-nya salah juga. Terus ada juga kejadian front end-nya yang salah, ternyata ada yang kesenggol atau apa gitu. Tapi pas dicek dari Postman, dari Swagger, itu baik-baik aja gitu. Kita bisa nge-create data dari belakang, tapi dari FE-nya nggak bisa gitu. Jadi menurutku nggak ada yang lebih sulit atau lebih mudah. Yang lebih sulit atau lebih mudah itu adalah nge-trace-nya sih. Nyari ini tuh kesalahannya dari front end atau back end, bukan kesalahan di front end atau back end-nya, tapi dari itu sih yang agak sulit gitu. Yang perlu dianalisis. Oke, baik. Terima kasih Mbak Weni atas insight-nya untuk sore hari ini. Buat teman-teman yang berminat menjadi QA bisa langsung hubungi Mbak Weni ya. Via mana Mbak? Mungkin bisa dituliskan ke dalam kolom chat, Instagram atau LinkedIn-nya. Oke. Saya kembalikan ke MC. Selamat sore teman-teman. Oke, wah. Seperti Bang ya, diskusi kita pada sore hari ini. Teman-teman pasti sudah termasuk ini sangat emosinya juga dapat banget. Dan terima kasih buat yang sudah Arnold ya sudah memimpin kita untuk diskusi ini, dan Kak Weni terima kasih banget untuk semua informasi yang telah diberikan juga dan ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman. Jadi di sini teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang sangat luas banget. Oke, sebelumnya kita ya teman. Satu, dua, tiga. Sudah selesai. Baik, sekian rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah berkenan hadir atau yang sudah mau meluangkan waktunya dalam sesi sharing pada hari ini. Semoga juga ke depan di saat ada kegiatan seperti ini teman-teman bisa join lagi, dan jangan jemu, jangan kapok untuk join, karena di sini kita makin banyak informasi-informasi terutama buat yang ingin mendalami dunia IT. Oke, terima kasih, dan kami mohon maaf bila selama kegiatan terdapat kesalahan baik dari ya kami sendiri maupun dari narasumber ataupun dari semuanya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Om. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa lagi, Bang Arno. Bye-bye.